Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Harir AM selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja serta teman-teman yang saya banggakan. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah Aswaja yang berjudul Aliran Khawarij. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian akidah, yang kedua tujuan akidah, yang ketiga pengertian sekte-sekte, yang keempat perbedaan antara aliran Khawarij dan Aswaja. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah. Dalam Islam, akidah merupakan pondasi setiap amal perbuatan dan tingkah laku umat muslim, sehingga setiap orang mengaku muslim harus memiliki akidah yang benar terlebih dahulu. Menurut bahasa, arti atau kesimpulannya akidah yaitu simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Arti tersebut diambil dari bahasa Arab yaitu al-aqdu, al-ihkamu, dan ar-rabbu bi'urwah. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan keyakinan yang dipandang benar oleh manusia. Akidah juga disebut sebagai tauhid, yaitu mempercayai keesaan Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah disajikan kepadamu. Dilanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tujuan akidah. Apa itu tujuan akidah? Tujuan akidah satu yaitu untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar. Yang kedua yaitu supaya kita terhindar dari perilaku yang sesat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar, yaitu salah satu tujuan mempelajari akidah adalah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Umat muslim dapat menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk untuk segala aspek kehidupan. Yang kedua, terhindar dari perilaku sesat yang dibenci oleh Allah, yaitu segala ajaran agama, aturan Islam merupakan suatu jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim sudah seharusnya mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran
maupun sunnah Nabi. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian sekte-sekte. Kata sekte berasal dari istilah bahasa Arab Latin. Sekta dari sekoi yang berarti satu langkah atau jalan hidup. Yang kedua, suatu aturan perilaku atau prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga, suatu aliran atau doktrin filsafat. Juga merujuk kepada pemotongan, tetapi makna ini berlawanan dengan pandangan umum. Tidak sedikit dengan etimologis kata ini, scholar atau pemimpin atau penganut yang setia. Dalam sosiologi agama, sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik atau aliran yang memisah dari kelompok yang lebih besar. Biasanya karena pertikaian atau masalah-masalah atau perbedaan pendapat dan masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan yang bisa merujuk kepada suatu gerakan penganut keyakinan atau ajaran sesat dan yang seringkali menyimpang dari ajaran dan praktik ortodok. Pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan antara Khawarij dan Aswaja. Khawarij dan Aswaja adalah dua kelompok aliran dalam Islam yang memiliki perbedaan dan berbagai aspek, terutama dalam hal keyakinan, pemahaman agama, dan pendekatan tetap otomatis keagamaan seperti berikut. Perbedaan utama antara Khawarij dengan Aswaja. Perbedaan yang pertama yaitu dari sikap terhadap otoritas dan keputusan. Khawarij cenderung memiliki pendekatan yang lebih radikal dan menekankan pada pemahaman literal terhadap hukum-hukum agama serta penegakan keadilan secara mutlak. Mereka cenderung meremehkan otoritas ulama dan otoritas keagamaan yang dianggap tidak konsisten dengan pandangan mereka sendiri. Perbedaan yang kedua yaitu pandangan terhadap takfir. Takfir yaitu bisa disebut juga dengan menganggap seseorang kafir. Khawarij ini memudahkan melakukan takfir atau menganggap orang kafir terhadap semua muslim yang dianggap melakukan dosa besar atau menyimpang dari pandangan mereka. Mereka memiliki sikap yang keras terhadap kesalahan dalam agama dan cenderung menganggap muslim lain yang berbeda pendapat sebagai orang kafir. Sementara Aswaja yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutip dari prinsip-prinsip yang lebih moderat dalam masalah takfir atau mengkafirkan orang lain, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semudah itu dalam menyatakan seseorang sebagai orang kafir. Perbedaan yang ketiga yaitu pandangan terhadap keadilan. Khawarij menonjolkan prinsip keadilan mutlak dan menolak kompromi dalam masalah hukum agama. Mereka berpegang pada prinsip bahwa setiap muslim wajib menegakkan keadilan secara langsung dan tegas, bahkan dengan tindakan radikal jika perlu. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui pentingnya keadilan tetapi mempertimbangkan konteks dan hikmah dalam penerapannya, serta memandang bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum. Perbedaan
Yang keempat yaitu pendekatan terhadap pemerintah. Khawarij cenderung menolak otoritas pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangan mereka tentang Islam. Mereka seringkali menentang pemerintah yang dianggap tidak mengimplementasikan hukum agama secara ketat atau tidak adil dalam penerapannya. Sementara Aswaja sambil mengakui pentingnya pemerintah Islam yang adil, juga memandang bahwa ketetapan terhadap pemerintah adalah kewajiban keagamaan. Selama pemerintah tidak memerintahkan untuk melakukan dosa atau mencegah pelaksanaan kewajiban agama itu sendiri. Meskipun keduanya mengaku sebagai umat Islam, Khawarij dan Ahwadiyah ini memiliki perbedaan signifikan dalam pemahaman agama, pendekatan terhadap otoritas keagamaan, implementasi hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.